Tapi karena saya
Dari sini dipahami apa? Bisa. Oke, selanjutnya kita akan membagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan sticky notes. Nah, kalau sticky notes itu kalian akan diberikan beberapa terkait studi kasus yang nantinya bakalan kalian isi. Dan di sini ada yang ditanyakan teman-teman. Cara bermainnya seperti apa? Oke, jadi tugas kalian adalah menuliskan cara mengelola emosi saat menghadapi kegagalan belajar pada sticky notes yang Ibu berikan. Nanti perwakilan dari setiap kelompok atau setiap bersama maju untuk mempresentasikan hasil yang telah diisikan di sticky notes dan menempelkannya di papan ide virtual. Bisa dipahami? Bisa. Setelah semua kelompok menempelkan idenya, jadi kita langsung pada sesi diskusi. Teman-teman yang tidak mempresentasikan boleh menanyakan hal apa yang dipresentasikan oleh temannya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang kita akan membagikan sticky notes-nya. Langsung saya tampilkan ke teman yang di sebelah ya. Sudah mendapatkan semuanya? Sudah. Masih tugas kalian apa? Menuliskan cara mengelola emosi. Saat menghadapi kegagalan belajar, itu tuliskan menurut perspektif atau sudut pandang dari kalian masing-masing. Oke, mengerti? Ibu beri waktu 3 menit untuk pekerjaannya. Bisa dimulai dari sekarang. Pak Sofi tak bawa pulpen ya? Ibu. Pak Sofi bawahnya apa kalau sebuah listing? Nggak boleh ya kalau masih belajar. Bawahnya alat tulis bukan alat make up. Kurang 10 menit lagi ya, foto. Nanti juga bawa semua, Pak Sofi. Oke, kalau sudah sekarang siapa yang ingin mempresentasikan pertama, Pak Sofi? Oke, bisa maju ke depan ditempelkan sticky notes-nya, Mbak. Ibu bantu, oke? Nah, tadi tugasnya apa, Mbak Sofi? Emosi. Saat menghadapi kegagalan dalam belajar. Nah, menurut pandangan Mbak Sofi bisa dibacakan dari hasil sticky notes yang telah diisi. Kalau saya sih caranya itu belajar. Kalau duduk gimana Bu ini? Biasanya jongkok. Gak apa-apa di sini aja, Pak. Kalau saya sih belajar di samping kayak belajar di luar gitu, belajar di alam atau sambil apa mendengarkan musik. Oh, berarti Mbak Sofi lebih ke pendidikan apa?
belajar belajar sambil melihat Pemandangan, oke. jadi ketika saya belajar itu juga Nyaman. nyaman dengan sama. Berarti lebih suka belajar di outdoor daripada di indoor. Suka. Dia lagi Oke, baik. kalau itu juga ada yang menolak aku. Namanya juga tadi belajar di outdoor, kita kan juga harus menolak waktu nanti takutnya hujan Iya. mantap ya seperti itu. Oke, tepuk tangan buat Mbak Sofi. Kira-kira ada teman-teman ada yang mau ditanyakan? Tidak itu Oke, cukup ya. Sekarang lanjut Mbak Uspa atau Mas Ati pengen masuk duluan? Oke, Mbak Uspa. Ini ditempelkan ya, Bu? Iya, Mbak Uspa. Ini ya? Tadi kan ada ucapnya. Iya. Ya, oke. sudah itu. Oke, tadi apa tugasnya Mbak Uspa? Bagaimana cara kamu menghadapi atau menghadapi emosi kamu ketika kamu mengalami kegagalan dan Oke, menurut pandangan Mbak Uspa? Kalau menurut saya cara menghadapinya yang pertama kita tetap berusaha meskipun kita sering merasa gagal ya, tapi tentunya berusaha, kemudian kita positive thinking, kemudian kita tetap kayak katanya ibu tadi apresiasi diri yang udah kita Tingkatkan. tingkatkan ya. Kemudian yang terakhir mungkin karena saya sukanya belajar di ruangan yang misalnya yang nggak ramai. Oh, berarti sebaliknya dari Mbak Sofi. Kalau Mbak Uspa lebih sukanya indoor. Ya, jadi kayak Rekreasi. ya kayak karena saya sukanya itu sendiri gitu loh, Bu, kalau belajar. Karena kalau sendiri itu bisa memfokuskan saya atau menseriuskan saya ketika belajar. Karena meskipun jam belajarnya cuma beberapa menit, tapi saya bisa fokus. Oke, lebih fokus kalau belajarnya di ketenangan. Ya, seperti itu. Oke, itu Mbak Uspa. Dari teman-teman ada yang ditanyakan? Belum. Oke, lanjut Mas Adi. Oke, masih ingat tadi soalnya apa Mas Adi? Masih bisa. Ingin sekali ya. Oke, bisa dijelaskan ke teman-teman? Jadi kalau saya melakukan belajar jam berapa itu berhenti belajar sebentar. Oh iya, benar. Oke. Jadi beristirahat itu menurut saya sangat penting, Bu, karena kalau kita jalan ke kanan pastinya banyak berfokus di mana, jadi kita merasakan nanti malah bermasuk. Oke. Terus yang kedua itu kalau saya sukanya belajar di balkon atau tempat terbuka. Sama kayak Mbak Sofi ya. Ya, tapi tempat terbuka itu yang gimana ya? Ya, nggak ramai ya. Oh, berarti